Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi penyakit infeksi yang ketiga, yaitu DHF, Dengue Hemorrhagic Fever. Baik, untuk yang pertama yaitu etiologi DHF. DHF atau yang sering disebut dengan DBD adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Dengue dengan manifestasi klinis demam, nyeri otot dan sendi yang disertai dengan leukopenia, ruam, limfadenopati, trombositopenia, dan diatesis hemoragik. Nah, penyakit DBD ini mempunyai perjalanan penyakit yang sangat cepat dan sering menjadi fatal karena banyak pasien yang meninggal akibat penanganan yang terlambat. Yang kedua yaitu epidemiologi DHF. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan bahwa 50 hingga 100 juta infeksi terjadi setiap tahun, termasuk 500.000 kasus DBD dan 22.000 kematian, sebagian besar diantaranya adalah anak-anak. Untuk di Indonesia sendiri, kasus DBD ini berfluktuasi setiap tahunnya dan cenderung semakin meningkat angka kesakitannya, dan sebaran wilayah yang terjangkit juga semakin luas. Pada tahun 2016, DBD berjangkit di 463 kabupaten atau kota dengan angka kesakitan sebesar 78,13 per 100.000 penduduk. Namun, angka kematian dapat ditekan di bawah 1%, yaitu sekitar 0,79%. Kemudian untuk gejala dan tanda umum penyakit DHF, yang pertama yaitu demam. Nah, demam tinggi yang mendadak terjadi secara terus-menerus selama 2-7 hari, di mana di akhir fase demam setelah hari ketiga saat demam mulai menurun, hati-hati karena pada saat fase tersebut dapat terjadi shock. Demam di hari ketiga sampai ke-6 adalah fase kritis terjadinya shock. Yang kedua, tanda-tanda pendarahan. Nah, penyebab pendarahan pada pasien DBD ini adalah vaskulopati, trombositopenia, dan gangguan fungsi trombosit, serta koagulasi intravaskular yang menyeluruh. Diagnosis medis DHF. Manifestasi klinik penyakit DHF yaitu mendadak demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius yang berlangsung secara terus-menerus selama 7 hari, terdapat bintik-bintik merah pada kulit, terasa mual, muntah dan kepala pusing, nyeri ulu hati, trombosit yang turun terus-menerus, dan diare. Prognosis atau perjalanan penyakit DHF. Virus yang telah masuk ke dalam tubuh penderita akan menimbulkan viremia. Hal tersebut akan menimbulkan reaksi oleh pusat pengatur suhu di hipotalamus sehingga menyebabkan pelepasan zat bradikinin, serotinin, trombin, dan histamin. Masa virus Dengue inkubasi selama 3-15 hari, rata-rata yaitu 5-8 hari. Virus akan masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Pertama-tama yang terjadi adalah viremia yang mengakibatkan penderita mengalami demam, sakit kepala, mual, nyeri otot, pegal-pegal di seluruh tubuh, ruam atau bintik-bintik merah pada kulit, hiperamia tenggorokan, dan hal lain yang mungkin terjadi, pembesaran kelenjar getah bening, dan pembesaran hati. Yang terakhir yaitu penanganan penderita DHF, di mana pengobatan penyakit DHF ini bersifat suportif dan simptomatik. Yang bersifat suportif terdiri dari penggantian cairan tubuh. Penderita diberi minum sebanyak 1,5 sampai 2 liter dalam waktu 24 jam menggunakan air teh dan gula sirup atau susu. Pemberian kristal diare yaitu garam elektrolit atau biasa disebut oralit kalau perlu 1 sendok makan setiap 3-5 menit. Apabila cairan tidak dapat diberikan karena muntah atau nyeri perut yang berlebihan, maka cairan intravena perlu diberikan. Untuk medikamentosa yang bersifat simptomatis yaitu dengan cara untuk hiperpireksia dapat diberikan kompres es di kepala, di inguinal, di ketiak. Antipiretik
Sebaiknya dari acetaminophen, eukinin, atau dipiron. Antibiotik diberikan jika ada infeksi sekunder. Namun sampai saat ini obat untuk membasmi virus dan vaksin untuk mencegah penyakit demam berdarah ini belum tersedia.